Selamat datang di channel Wow Seram, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Dina dorong gerobaknya, pelen-pelen masuk ke dalam pasar. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi, tapi lapak-lapak sudah ramai. Pedagang sayur teriak-teriak nawarin barang, tukang ayam sibuk motong pesanan, dan ibu-ibu udah mulai belanja sambil nenteng kantong plastik. Dia nggak peduli tempat jualannya tuh paling pojok dekat. Kamar mandi umum yang jarang dipakai. Justru itu yang dia mau sepi. Nggak ganggu pedagang lain dan gampang ngatur pembeli. Warungnya cuma meja lipat dan bangku plastik. Tapi cukup buat naruh ember besar berisi dawet, santan, dan gula merah cair. Dina ngeluarin sendok panjang, lap, kain, dan gelas-gelas plastik yang udah disusun rapi. Buka warung es dawet. Bukan cita-citanya, tapi sejak neneknya meninggal dan warisan yang ditinggalin cuma cincin perak di jari manisnya, Dina cuma bisa bertahan dengan jualan hari itu biasa aja. Awalnya, beberapa pembeli datang, duduk sebentar, minum dawet sambil ngobrol. Tapi sekitar jam 8 pagi, seorang nenek tua muncul dari arah utara pasar. Jalannya pelan, matanya merem, dan dia bawa tongkat kayu pendek. Dina perhatiin. Nenek itu nggak ditemani siapa-siapa. Bajunya lusuh, warnanya abu-abu, dan rambut putihnya dikuncir seadanya. Pas sampai di depan warung Dina, dia nggak ngomong apa-apa, cuma duduk pelan di bangku kayu dan ngulurin tangan. Dina bingung. Mau dawet, Bu? Nenek itu cuma angguk pelan, nggak tanya harga, nggak komentar soal rasanya. Waktu dawet dihidangin, dia langsung minum pelen-pelen sampai habis. Setelah itu, dia bangkit dan jalan pelan ke arah lorong sempit belakang pasar. Nggak bayar, nggak pamit, tapi anehnya, Dina nggak kepikiran buat ngejar. Kayak ada yang nahan kakinya. Wah, siapa tuh, Din? Tanya Bu Yuni, pelanggan tetap yang duduk dua bangku dari si nenek tadi. Nggak tahu, Bu, baru pertama kali lihat, jawab Dina. Dia bawa hawa dingin ya, gumam Bu Yuni sambil melirik ke arah bekas tempat duduk si nenek. Dina juga ngerasa begitu. Angin sejuk tiba-tiba datang dari arah belakang warung. Padahal biasanya daerah itu panas karena dekat dapur umum. Belum sempat mikir lebih jauh. Seorang ibu muda yang tadi juga duduk dekat si nenek mendadak jatuh dari bangku. Tubuhnya kejang-kejang, mulutnya berbusa. Bu, sadar Bu, teriak salah satu pedagang sayur. Orang-orang langsung kumpul. Beberapa megangi tubuh ibu itu. Ada yang nyari air, ada yang teriak manggil satpam pasar. Tapi yang bikin semua orang shock adalah saat ibu itu teriak dengan suara serak, "Jangan gali lagi, jangan gali, mayatku belum utuh." Semua langsung diam. Beberapa ibu-ibu mulai nangis. Ada yang minta tolong panggilin Ustadz. Dina bengong di belakang warungnya. Itu ibu baru pertama kali beli dawet di tempatnya. Tadi dia duduk cuma dua bangku dari si nenek tua. "Gak bener ini, Din," kata Pak Darto, tukang parkir. "Itu suara tadi. Saya pernah dengar waktu kecil. Dulu, waktu orang gali lubang septic tank dekat sini, pernah nemu tulang manusia. Katanya dulunya sini kuburan massal." Dina nelan ludah. Dia tahu cerita itu, tapi selama ini anggap cuma mitos pasar. Dulu waktu pertama kali buka, juga banyak yang nanya, "Yakin mau buka di situ, Dek?" Tapi karena harga sewa murah dan lokasinya nggak terlalu rebutan, Dina nekat aja. Setelah ibu yang kesurupan itu ditangani petugas medis, Dina pilih nutup lebih awal. Dia bawa pulang gerobaknya, tapi sepanjang jalan, pikirannya masih muter soal nenek tadi. Kenapa nenek itu datang tanpa suara? Kenapa duduk sebentar lalu pergi pas banget sebelum kejadian aneh itu? Sampai di rumah, Dina langsung duduk di lantai. Dapur, dia lepas cincin perak dari jari manisnya dan pandangi lama-lama. Cincin itu warisan neneknya, bentuknya biasa aja. Tapi katanya bisa nolak gangguan halus. Waktu kecil, neneknya pernah bilang, kalau kamu didekati orang yang bukan manusia, cincin ini bakal panas. Tadi pagi, waktu nenek buta duduk di warung, cincin itu terasa hangat. Dina mulai curiga. Jangan-jangan nenek itu bukan orang sembarangan. Tapi kalau benar begitu, kenapa datang ke warungnya? Kenapa minum dawet kayak orang biasa? Keesokan harinya, Dina kembali jualan. Tapi kali ini, dia pasang kersi-kersi agak lebih renggang dan diam-diam nyiapin botol air doa di bawah meja.
Warga pasar masih bisik-bisik soal kejadian kemarin, tapi nggak ada yang nyalahin Dina. Malah ada yang bilang kayaknya tempat itu angker dari dulunya. Dina mencoba santai. Tapi jam 8 pagi, rasa gugupnya naik lagi. Dia terus lihat ke arah lorong tempat nenek itu datang kemarin. Dan benar saja, sosok nenek itu muncul lagi. Jalannya pelan, tetap bawa tongkat, dan tetap diam, tanpa ngomong apa-apa. Nenek itu duduk di tempat yang sama dan ulurkan tangan. Dina gemetar, waktu nyiapin dawet untuknya. Kali ini, sebelum disajikan, dia baca doa pelan dalam hati setelah habis minum. Nenek itu kembali pergi, jalan perlahan ke arah belakang pasar. Tapi kali ini, Dina berani bertanya, "Bu, namanya siapa?" Nenek itu berhenti sebentar, lalu bicara pelan, "Yang mati, jangan dipanggil namanya." Kemudian dia jalan lagi, hilang di balik tumpukan karung beras dan bumbu dapur. Din, kamu nyantet dawet ya?" Dina mendongak dari ember santannya. "Itu suara Bu Rini, tetangga lapak yang jual gorengan." Mulutnya nyengir, tapi matanya nyeleneh. "Serius, Din, orang kemarin abis minum langsung kejang. Katanya, nibet-nibet nama orang mati, timpal penjual bumbu di seberang." Dina males nanggepin. Dia cuma senyum sekilas, lalu balik ngaduk santan. Gerobaknya udah siap. Jam baru nunjukin pukul 7, tapi suasana pasar masih rame ngomongin kejadian. Kemarin, ember dawet udah disiapin. Gula merah kental, dia taruh di baskom kecil di pojokan. Cincin perak di jarinya terasa dingin hari itu. Tapi Dina tetap deg-degan. Sejak kejadian kemarin, tidurnya nggak pernah benar-benar nyenyak. Pikirannya penuh sama sosok nenek buta dan suara teriakan ibu yang kesurupan. Pelanggan mulai berdatangan. Dina layani satu persatu. Suasana sempat tenang sampai sekitar pukul 8:10. 2 perempuan, 1 anak SMA. Satu lagi ibu muda duduk bersebelahan Mission is dawet. Mereka ngobrol seperti biasa. Tapi waktu mereka sama-sama minum dawet, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Anak SMA itu tiba-tiba ngebuang gelasnya. Matanya melotot dan badannya gemetar. "Jangan gali aku lagi. Gelap. Aku belum mati waktu." "Dekuba," teriaknya. Suara berat kayak laki-laki. Ibu di sebelahnya langsung ikut kejang. Kepalanya mendongak ke belakang. Dan dari mulutnya keluar kata yang sama, berulang-uling, "Marni, Marni, jangan bakar rumahku." Warga pasar langsung panik. Beberapa buru-buru ngeluarin minyak kayu putih. Ada yang panggil satpam, dan sebagian lagi kabur dari area itu. Dina berdiri kaku di belakang warung. Cincin di jarinya tiba-tiba terasa panas. Beneran panas, bukan perasaan. Dia sampai copot dan taruh di bawah meja saking perihnya. Orang-orang akhirnya berhasil nenangin 2 korban itu. Tapi yang bikin merinding, dua-duanya nggak kenal satu sama lain. Nggak duduk bareng, nggak saling sapa. Tapi kesurupannya bareng. Ngomongnya mirip dan sama-sama nyebut nama. Marni. Setelah dibawa keluar pasar, 2 perempuan itu pingsan bareng juga. Satpam cuma geleng-geleng kepala. "Kayaknya pasar ini memang ada sesuatu ya," katanya ke Dina. Dina nggak jawab. Dia cuma ngerasa ini bukan kejadian biasa, dan entah kenapa dia yakin semuanya berkaitan sama si nenek buta yang datang 2 hari berturut-turut. Sorenya, Dina mutusin buat nyari info soal nama Marni. Dia tanya ke Pak Darto, tukang parkir senior, yang udah lama jaga pasar itu. "Pak, pernah dengar nama Marni yang ada hubungannya sama pasar ini?" Pak Darto diem lama, tangannya ngelus kepala, pakai handuk kecil yang udah dekil. "Marni?" Dia ngulang pelan. "Dulu pernah ada cerita soal itu." "Apa, Pak?" "Zaman dulu, sebelum pasar ini dibangun, sini tuh tanah kosong. Tapi waktu Jepang datang, tempat ini dijadiin lokasi eksekusi. Katanya, ada perempuan bernama Marni, istri seorang pejuang. Dia ditangkap dan dikubur hedap-hedap karena nolak ngasih informasi." Dina merinding. "Kubur hidup-hidup?" "Iya. Katanya dia masih hidup waktu ditanam, tapi suara jeritannya nggak ada yang bisa tolong. Mayatnya pernah dipindah. Makanya banyak yang bilang, jangan bangun opo-opo di atas tanah ini." Dina diam. Otaknya muter. Ingatan tentang ibu-ibu kesurupan yang nyebut, "Aku belum mati waktu dikubur," makin terasa nyata. "Terus, jenazahnya sekarang di mana?" tanya Dina pelan. "Nggak ada yang tahu. Mungkin masih di bawah tanah tempat kamu jualan itu." Malam itu,
Dina pulang lebih awal. Dia bawa ember dawet yang masih sisa dan bersihin alat-alat dengan buru-buru. Tapi rasa takutnya nggak hilang. Di rumah, dia coba buka lemari tua peninggalan neneknya. Di dalamnya ada kotak kayu kecil berisi beberapa barang pusaka, termasuk buku catatan lusuh. Dia buka halaman demi halaman, sampai ketemu satu nama, Marni. Dililit tanah dan jeritan. Di sebelah tulisan itu ada simbol bulat seperti cincin. Dan kalimat, jangan beri makan di tanah gelap. Dina bingung, apa maksudnya? Apa dawet yang dia jual dianggap sebagai makanan yang membangunkan arwah? Atau cincin di jarinya malah narik perhatian makhluk dari masa lalu? Keesokan harinya, dia tetap jualan. Tapi cincin warisan itu dia taruh di kantong plastik kecil, nggak dipakai. Hatinya nggak tenang. Pasar masih ramai, tapi banyak pelanggan yang mulai jaga jarak. Maaf Din, aku mau beli dawetnya, tapi bungkus saja ya, aku bawa pulang, kata seorang ibu sambil melirik ke arah bangku yang dulu dipakai si nenek buta sampai siang. Tak ada kejadian aneh. Tapi Dina tahu, semuanya belum selesai. Nenek buta belum datang hari itu. Dan yang paling dia takutkan sekarang, Marni sudah terbangun. Pagi-pagi, Dina bangun lebih cepat dari biasanya. Langit masih gelap, ayam belum berkokok. Ia jalan ke dapur buat siapin bahan jualan kayak biasa. Tapi begitu buka tutup ember santan, dia langsung mundur satu langkah. Air santan yang harusnya putih dan segar malah berubah kehitaman. Bukan coklat, bukan keruh, tapi hitam kayak tinta. Padahal itu santan baru, dia beli sore kemarin dari pasar. Disimpan di tempat tertutup, nggak kena debu, nggak dekat kompor. Dina buka plastik lain yang isinya dawet. Warnanya juga agak gelap. Dia cium pelen-pelen, gak bau basi, tapi ada aroma aneh, kayak tanah basah campur kemenyan. Bulu kuduknya berdiri semua. Cincin perak yang malam tadi dia pakai lagi, tiba-tiba berdenyut sendiri. Rasanya kayak kesetrum kesil-kesil di jari. Dina copot cincin itu, tapi bekas lingkarannya tetap panas. Dia sempat mau gak jualan hari itu, tapi pikirannya campur aduk. Kalau dia berhenti, siapa yang biayain makan dan kos-kosan? Lagian, bisa aja santannya berubah karena pengaruh suhu, pikirnya. Maksa diri buat tenang. Setelah mikir lama, Dina ambil keputusan, tetap jualan, tapi dia bakal buang santan yang hitam dan beli baru di pasar. Dia bersihin ember, ganti bahan, dan dorong gerobak ke tempat biasa. Sampai pasar, suasana masih agak tegang. Orang-orang masih bisik-bisik soal 2 orang kesurupan kemarin. Tapi Dina berusaha bersikap biasa. Dia nyapa 1-2 pelanggan dan mulai nyiapin dawet kayak biasa. Setelah jam 8 lewat, warung mulai didatangi pembeli. Semuanya jalan normal sampai datang seorang bocah laki-laki, umur sekitar 9 tahun. Dia datang bareng ibunya, bawa uang sendiri dan minta 1 gelas dawet. Manisnya sedang aja ya kak, kata bocah itu. Dina tersenyum. Oke dik, dia tuang dawet ke dalam gelas plastik bening, tambahin gula merah dan santan, lalu aduk. Tapi pas dituang, tangannya terasa berat. Cairan santan di gelas itu pelan-pelan berubah warna. Awalnya putih, lalu jadi kibu-buan, dan akhirnya gelap pekat kayak air got. Dina panik. Dia sempat mau buang dawet itu, tapi bocahnya keburu ambil dan langsung diminum. Ibunya nggak sempat cegah. Beberapa detik kemudian, bocah itu batuk keras, lalu darah netes dari hidungnya. Matanya melotot kayak mau copot. Badannya gemetar dan dia jatuh ke tanah sambil pegang dada. Ibunya teriak histeris, "Tolong! Anak saya kenapa?" Orang-orang langsung kumpul. Suasana pasar jadi kacau. Dina coba jelasin, tapi suaranya nggak keluar. Dia cuma bisa berdiri kaku sambil lihat darah bocah itu netes ke tanah. Warna darahnya nggak merah tapi kehitaman. Astagfirullah, itu air kuburan, teriak seseorang dari belakang. Dawetnya hitam kayak lumpur liang lahat. Dina nyaris jatuh. Kata-kata itu kayak hantaman keras ke mukanya. Seorang bapak nyamperin dan bawa anak itu keluar pasar. Ibu bocah itu masih nangis. Sambil teriak-teriak, beberapa orang mulai nanjuk-nanjuk warung Dina. Tutup aja Din, bahaya, udah aneh dari awal tuh lapa. Ini udah gak wajar. Dina cuma bisa nunduk. Dia lihat ke gelas lain di meja. Semua dawetnya berubah gelap. Padahal tadi waktu bikin warnanya normal. Cairannya pelen-pelen bergelembung kecil, kayak mendidih sendiri. Dia angkat baskom santan, tapi isinya berubah jadi kental dan berbau amis. Kayak lendir dari kuburan basah.
Cincin perak yang tadi dia taruh di saku celana mulai panas lagi. Dina buru-buru ambil dan pakai. Begitu dipasang di jari, dia tiba-tiba lihat bayangan samar dari balik warung. Seorang perempuan berpakaian lusuh, rambut panjang, berdiri diam, matanya bolong, dan kulit mukanya robek seperti dikubur. Heidi hidap. Dina jerit kecil, tapi sosok itu langsung hilang. Dia napas cepat-cepat, keringat dingin ngucur dari pelipis. Dia tahu, ini udah gak bisa dianggap angin lalu lagi. Siang itu, Dina tutup warung lebih cepat. Dia bersihin semua alat dengan air sabun dan rendam gelas-gelas plastik dengan air garam. Tapi meskipun udah dibersihin, beberapa gelas tetap ninggalin bekas noda hitam di dasarnya. Goresan-goresan aneh muncul, kayak tulisan kuno atau tanda ukiran yang gak bisa dijelasin malamnya. Dina datangi rumah Bu Rumi, tetangga lama neneknya yang dikenal pernah belajar ilmu kebatinan. Bu, saya minta tolong, saya nggak ngerti ini. Apa? Kata Dina sambil nunjuk cincin dan bawa gelas bekas dawet hitam. Bu Rumi diam lama. Dia lihat gelas itu dari dekat, lalu ngelus cincin perak di tangan Dina. Kamu udah kebuka matanya, nak, katanya pelan. Cincin itu ngasih sinyal kalau sekitarmu diganggu. Diganggu apa, Bu? Arwah yang belum tenang. Mereka minta dilihat, tapi cara mereka muncul bisa macam-macam. Dina merinding. Kenapa dawetnya berubah hitam? Karena nyajiin di atas tanah yang mereka anggap kuburan. Dan mungkin kamu udah nyentuh satu nama yang gak boleh disebut. Marni. Bu Rumi angguk pelan. Itu nama yang terikat kutukan. Kalau kamu terus jualan di sana dan makin banyak yang nyebut namanya, yang lain bakal ikut bangun. Dina gak bisa tidur malam itu. Tapi satu hal dia tahu pasti. Dia harus cari tahu siapa sebenarnya arwah-arwah ini. Dan kenapa semuanya datang ke gelas dawetnya. Sore itu, Dina lagi duduk jongkok di dapur belakang. Ember besar bekas jualan dia isi air dan sabun. Gelas-gelas plastik kotor ditaruh satu persatu ke dalam baskom buat dicuci. Tangannya udah pegal, tapi pikirannya lebih capek lagi. 3 hari berturut-turut, dagangannya bikin kekacauan. Kesurupan, darah, suara-suara aneh. Tapi dia belum berhenti jualan. Pas dia lagi gosok bagian dasar salah satu gelas, dia lihat ada yang bergerak di dalam air sabun. Awalnya dia kira cuma sisa dawet yang belum larut. Tapi saat air mulai jernih, dia lihat dengan jelas seekor ular kecil, warna hitam keabu-abuan, melingkar rapat di dasar gelas. Dina langsung teriak dan lempar gelas itu ke lantai. Air sabun muncrat kemana-mana. Dia mundur sambil pegang dada, napas ngos-ngosan. Tapi pas dia lihat lagi, ular itu udah gak ada. Gelas yang pecah di lantai cuma nampilin retakan dan sisa sabun. Gue capek banget, bisik Dina ke diri sendiri. Dia ambil sapu dan pel buat bersihin sisa air. Tapi gelas yang dia lempar tadi bukan sembarang gelas. Itu gelas bekas nenek buta yang minum dawet 2 hari lalu. Pagi berikutnya, Dina tetap jualan. Dia masih ragu, tapi pikirannya terlalu penuh buat mikir jernih. Warung tetap dia buka di pojok pasar. Pelanggan yang datang jauh lebih sedikit dari biasanya. Tapi 1-2 orang masih berani nyoba dawet. Karena harga murah dan cuaca lagi panas, seorang ibu muda dengan 2 anak duduk di bangku. Mereka pesan 3 gelas. Dina layani cepat. Tapi begitu gelas disajikan di meja, anak yang paling kecil nanjuk-nanjuk ke dalam dawet ibu. Itu apa? Ular ya? Ibunya melotot ular. Dina langsung melongok ke gelas itu. Di dalamnya, seekor ular kecil hitam menggeliat pelan di antara butiran cendol. Si ibu teriak histeris. Anak yang besar nangis keras. Dina buru-buru ambil gelas itu dan jatuhkan ke tanah. Pecah. Tapi belum selesai. 2 pelanggan lain yang juga baru dikasih dawet ikut teriak. Ih, ini juga ada. Ada yang hidup dalam minuman, teriak salah satu remaja perempuan. Seketika suasana pasar meledak. Beberapa pelanggan kabur. Ada yang jatuhin belanjaan. Ada juga yang lari sambil nangis. Satu ibu tua yang sempat minum seteguk langsung muntah darah ke lantai. Darahnya kental dan hitam. Badannya gemetar sebelum akhirnya pingsan di depan gerobak. Dina panik. Dia dorong semua ember isi dawet keluar warung. Dia buka tutupnya dan benar. Di dalam baskom utama, ada beberapa ular kecil melata di antara santan dan cendol. Ada yang menggeliat pelan. Ada juga yang kepalanya sudah keluar dari lubang baskom. Ya Allah, Dina hampir muntah sendiri.
Dia tahu ini bukan kejadian biasa. Ini udah keterlaluan. Orang-orang mulai teriak, "Tutup aja! Ini udah bahaya. Kayak warung santet. Ini bukan minuman manusia." Dina buru-buru kumpulkan gelas-gelas bekas ke dalam ember. Lalu dia bawa ke belakang pasar, ke lorong kosong dekat tempat pembuangan sampah. Dia ambil satu gelas yang isinya baru dia cuci semalam. Gelas itu nggak ada bekas ular, tapi dia pengen buktiin sendiri. Dina ambil korek api, lalu cari kertas dan bensin dari botol kecil. Dia tuangkan sedikit bensin ke dalam gelas, lalu nyalakan api kecil di kertas dan jatuhkan ke dalam gelas. Apinya langsung menyala, membakar bagian dalam gelas plastik. Tapi dari dalam asap yang keluar, Dina lihat sesuatu yang bikin tubuhnya gemetar hebat. Asap itu naik ke udara, membentuk wajah seseorang, wajah neneknya yang sudah meninggal. Matanya kosong, mulutnya seperti bergerak pelan, tanpa suara. Tapi di kepala Dina terdengar satu kalimat jelas, "Kamu belum siap." Dina jatuh terduduk, korek api terlepas dari tangan. Asap itu menghilang, tapi bau menyengat masih tertinggal. Bau rambut terbakar, bau tanah basah, bau kematian. Dia menatap cincin di jarinya. Kini warnanya agak kusam, tapi terasa dingin, menusuk kulit. Dina mulai sadar warisan dari neneknya bukan sekadar cincin penolak santet. Cincin itu semacam kunci yang membuka batas antara dunia hidup dan mati. Masalahnya, kunci itu sekarang mulai bikin celahnya melebar. Malamnya, Dina tidur sambil megang botol air doa yang dikasih Bu Rumi. Tapi malam itu, mimpinya aneh. Dia mimpi duduk di tengah pasar, tapi bukan pasar biasa. Semua lapak tutup, langit merah, angin kencang, dan dari bawah gerobaknya keluar banyak tangan pucat. Mereka meraih ke atas, meraba-raba sekeliling, sambil komat kamit nyebut satu nama yang sama. "Marni, Marni, Marni." Begitu bangun, Dina keringetan parah. Dia ambil cincin dan cuci dengan air doa. Tapi goresan kecil di sisi cincin muncul dengan sendirinya. Bentuknya kayak kepala ular. Dina mulai paham satu hal, tiap kali dia tetap jualan tanpa cari tahu asal masalah ini, gangguannya makin nyata. Dan kalau dia terus nekat, bukan cuma dawetnya yang berubah, tubuhnya sendiri bisa jadi tempat mereka masuk. Pagi itu, suasana pasar beda banget. Biasanya jam 7 sudah ramai, tapi sekarang banyak lapak tutup, tirai-tirai plastik masih menggantung. Warung sayur sepi, penjual bumbu nggak nongol. Bahkan Pak Darto, tukang parkir yang biasa ngeteh sambil nyetel radio di pojokan, juga nggak kelihatan. Dina dorong gerobaknya pelan, ngelewatin barisan kios yang gelap. Beberapa pedagang yang masih buka cuma ngangguk pelan waktu dia lewatin. Tapi tatapan mereka lain dari biasanya. Bukan canggung, tapi lebih kayak takut. Dia tetap buka warung. Walau nggak rame, dia tetap siapkan gelas, sendok panjang, dan ember dawet. Semua peralatan sudah dibersihin semalaman. Nggak ada tanda-tanda aneh, tapi hatinya tetap was-was. Sekitar jam 8 lewat, Bu Rini, si penjual gorengan, datang nyamperin dengan wajah tegang. "Din, kamu belum dengar ya?" "Dengar apa, Bu?" "Semalam, beberapa pedagang yang tidur di kios dengar suara nangis perempuan. Katanya suaranya pelan, tapi lama-lama kayak ada dari bawah lantai." Dina tenggorokannya langsung kering. "Bukan cuma itu," lanjut Bu Rini. "Salah satu orang bersih-bersih pasar ngaku sempat lihat bekas tapak kaki basah di lantai. Padahal nggak ada siapa-siapa." "Tapak kaki?" "Iya, kecil, tapi banyak. Kayak orang keluar dari kuburan terus jalan muter pasar." Dina duduk pelen-pelen di bangku warungnya. Badannya mulai lemas. Semuanya makin masuk akal. Semua kejadian aneh, gelas, darah, ular, dan sekarang suara tangis. Sekitar setengah jam kemudian, ketua pasar datang nyamperin. Namanya Pak Surya. Umurnya udah 50-an, badannya besar, suara berat. Biasanya ramah, tapi hari itu wajahnya murung. "Dina, saya boleh ngobrol sebentar?" katanya. Dina mengangguk. Mereka jalan ke pos jaga kecil di samping toilet umum. "Maaf ya, saya langsung ke intinya," kata Pak Surya sambil duduk. "Saya tahu kamu nggak salah, tapi masalah ini udah bikin resah banyak orang. Pasar jadi sepi, pedagang takut." "Saya juga nggak ngerti, Pak. Saya cuma jualan biasa." "Saya tahu, tapi kamu jualan di titik yang, ya, bisa dibilang tempat paling rawan di sini." Dina diam, nunggu Pak Surya lanjut dulu. "Jauh sebelum pasar ini dibangun,
Tanah ini dipakai buat buang mayat. Zaman Belanda dulu, kalau ada orang yang dibunuh karena dianggap pemberontak atau pengkhianat, jenazahnya nggak dikubur layak, langsung dilempar ke lubang besar di sini. Dina menelan ludah. Terus, nggak pernah dipindahin? Katanya sih, pernah mau dipindahin waktu bangun fondasi pasar. Tapi para pekerja sering kesurupan, alat-alat rusak sendiri. Bahkan pernah ada yang meninggal jatuh dari tiang beton. Akhirnya proyek dihentikan, lalu lanjut lagi tapi tanpa gali terlalu dalam. Jadi mereka masih di bawah. Pak Surya mengangguk pelan. Dan tempat kamu jualan itu persis di atas titik paling banyak korban dibuang. Dina mengusap wajah, kepalanya pusing. Terus saya harus gimana? Kamu pindah lapak? Ya, sementara aja. Saya siap bantu carikan tempat lain yang aman, terang, dan ramai. Dina mengangguk ragu. Hatinya bilang iya, tapi ada sesuatu yang terasa berat banget. Tidak ada niat. Cincin di jarinya tiba-tiba terasa dingin. Saya pikir-pikir dulu ya, Pak, kata Dina akhirnya. Sore itu, Dina coba ngangkat gerobaknya ke arah barat pasar. Lapak kosong di dekat penjual buah kelihatan pas buat tempat baru. Tapi waktu roda, gerobak mulai keluar dari area jualan lama. Kakinya terasa berat, nafasnya sesak. Dia tetap maksa jalan, tapi baru 5 langkah, pandangannya mulai kabur. Keringat dingin langsung keluar. Dia pegang dada, dunia berputar. Dina. Orang-orang makin jauh, lalu gelap. Waktu sadar, Dina udah tiduran di depan warungnya sendiri lagi. Beberapa orang ngelilingin, termasuk Bu Rini dan Pak Surya. Kamu pingsan, Din, kata Bu Rini sambil ngecek suhu keningnya. Kamu tadi paksain dorong gerobak sampai luar area, terus jatuh. Dina duduk pelan, tangannya gemetar. Dia pegang cincin di jari manis. Masih ada, tapi sekarang warnanya agak gelap, kayak terbakar. Pak Surya narik napas panjang. Din, saya ngerti, mungkin kamu memang udah terikat di sini. Tapi kalau kamu mau tetap jualan, kita harus cari jalan keluar. Ini udah nggak bisa didiemin. Dina ngangguk. Saya juga nggak tahu kenapa cincin ini bikin saya nggak bisa pergi. Tapi saya rasa saya memang harus selesain ini. Pak Surya berdiri. Malam Jumat ini saya undang beberapa tokoh agama dan warga. Kita doa bareng di sini. Kalau kamu nggak keberatan. Dina mengangguk pelan. Saya nggak keberatan, Pak. Justru saya minta tolong. Saya juga capek nahan semua ini sendiri. Malamnya Dina nggak bisa tidur. Dia duduk di depan gerobak kosong, memandangi lantai tanah yang dingin. Angin lewat pelan, tapi dari bawah warung, dia dengar sesuatu. Bukan suara tangis, bukan suara orang jalan, tapi suara tanah digaruk dari dalam. Hari itu Jumat Kliwon. Sejak pagi hujan nggak berhenti. Bukan gerimis, tapi hujan deras yang bikin atap pasar bocor di beberapa titik. Tapi Dina tetap datang dan buka warung. Walau nggak banyak pelanggan, dia tetap siapkan satu baskom kecil dawet buat jaga-jaga. Siapa tahu ada yang datang. Pasar sepi, banyak kios tutup, warung-warung pakai terpal rapat, udara dingin, angin basah nembus ke kulit. Tapi Dina tetap duduk di bangku plastik. Gerobaknya didekatin ke tembok supaya nggak terlalu kena cipratan air hujan. Sekitar jam 8:15, dia lihat sosok yang familiar datang dari ujung lorong. Jalannya pelan, baju lusuhnya nempel di badan karena basah kuyup. Rambutnya lepek, tongkat kayunya mengetuk lantai pelen-pelen. Nenek buta itu datang lagi, tanpa ngomong apa-apa. Dia duduk di bangku kayu yang udah retak. Dina sempat ragu, tapi belum sempat buka mulut, si nenek bicara. Satu gelas dawet, terakhir, nadanya pelan, tapi jelas. Dina menelan ludah. Tangannya gemetar waktu ambil gelas plastik dan menuangkan dawet. Dia nggak nambah es, nggak banyak, gula, gelas. Itu langsung dia kasih ke si nenek. Nenek itu minum pelan. Wajahnya nggak berubah ekspresi, sampai gelasnya kosong. Setelah habis, dia ulurkan tangan ke arah Dina, jarinya kurus. Kuku-kukunya panjang dan agak kehitaman. Dina ragu mau ngasih apa, tapi sebelum sempat tanya, si nenek menyentuh tangan kanan Dina tepat di atas cincin perak yang masih melingkar di jari manisnya. Dan saat itu juga, dunia sekitar Dina berubah. Dia nggak lagi duduk di pasar, nggak ada hujan, nggak ada gerobak. Yang dia lihat adalah halaman, rumah tua dari bambu dan tanah liat. Ada pohon beringin besar di tengah halaman. Suara gamelan samar-samar terdengar.
Lalu muncul seorang perempuan muda dengan rambut panjang, duduk bersimpuh di depan seorang wanita tua berjubah putih. Wanita tua itu adalah nenek kandung Dina. Dina bisa lihat jelas, wajahnya seperti dalam foto lama yang disimpan di lemari. Tapi, lebih hidup, lebih tegas, dan perempuan muda di depannya itu nenek buta. Dulu, dia belum buta. Wajahnya masih segar, matanya tajam, tapi sorotnya keras kepala. Jangan lakukan itu. Nini menahan arwah bukan tugas kita, kata nenek Dina dalam kilas balik itu. Aku bisa. Mereka bilang, aku bisa. Aku mau bantu mereka tenang, jawab perempuan. Muda itu dulu namanya Nini. Nggak semua arwah mau tenang. Kalau kamu paksa, kamu yang bakal dihukum. Tapi Nini tetap ngotot. Dia ambil kendi kecil berisi air dan cemplungkan potongan kain dari salah satu mayat korban zaman konflik. Ritual itu kelihatan kuat, tapi salah arah. Tiba-tiba langit dalam kilas balik berubah kelam. Angin ribut datang. Nenek Dina berdiri sambil membaca doa keras. Tapi terlambat, tubuh Nini terbakar cahaya merah. Lalu, dia menghilang dalam penglihatan. Itu, suara nenek Dina terdengar jelas. Dia kutuk dirinya sendiri jadi penjaga arwah. Dia buta karena hatinya udah tertutup. Dunia sekitar kembali gelap. Dan ketika Dina buka mata, dia sudah kembali di pasar. Hujan masih turun, tapi si nenek masih duduk di depan gerobaknya. Nenek itu senyum pelan. Mereka belum puas, katanya tanpa buka mata. Dawet yang kau beri bukan buat mereka. Itu buat membangunkan, bukan menenangkan. Dina langsung berdiri. Maksudnya gimana? Saya pikir mereka minta dikasih makan, dikasih doa. Yang mereka mau bukan doa. Mereka mau keadilan. Mereka mati dibuang, disembunyikan. Sekarang mereka mau dilihat. Mau namanya disebut lagi? Dina bingung. Terus saya harus apa? Saya nggak tahu nama mereka satu persatu. Nenek itu berdiri pelan, lalu jalan ke arah sisi gerobak yang basah. Di bawah tempat kamu jualan, ada tanah merah. Kalau kamu gali sedikit, kamu akan tahu siapa mereka. Dina menggeleng. Saya nggak bisa, saya takut. Tapi mereka lebih takut dilupakan. Saat itu, suara guntur menggelegar. Dari balik celah lantai pasar yang retak, muncul uap panas tipis. Bau anyir dan tanah basah naik ke udara. Nenek itu berhenti di tepi lorong. Sebelum menghilang, dia menoleh walau matanya kosong dan berkata pelan, malam ini, mereka akan datang semua. Lalu dia hilang di balik tumpukan karung bawang. Dina pulang dengan tubuh gemetar. Dia ingat malam nanti ada acara doa bersama warga pasar. Tapi sekarang dia sadar doa saja nggak cukup. Ada yang lebih besar dari sekadar ritual damai. Mereka yang dulu dibuang, sekarang ingin didengar. Dina buka kotak tua milik neneknya. Di dalamnya ada sobakon-sobakon kertas yang dulu tak pernah dia sentuh. Tapi sekarang dia perhatikan satu persatu. Ada tulisan tangan tua, ada nama-nama. Beberapa coretan menyebut Marni, Karminah, Siti, Rohmah, Darsih, Suminem, semuanya perempuan. Semuanya korban zaman lama. Dina sadar, ini mungkin sebagian dari mereka yang ditahan oleh Nini nenek buta itu melalui ritual Dawet. Dan malam ini, semua arwah itu akan datang. Bukan untuk cari Dawet, tapi untuk minta pertanggungjawaban. Subuh-subuh, Dina udah ada di depan warungnya. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Jalanan pasar basah, sepi. Cuma ada suara ayam sayup-sayup dari kejauhan. Di depannya, dia gelar tikar kecil warna coklat kusam. Di atasnya ada air wudhu dalam botol. Segenggam kembang 7 rupa yang tadi malam dia beli dari Burumi. Dan kitab lusuh milik neneknya yang sudah lama dia simpan, tapi belum pernah benar-benar dibaca. Tangannya dingin waktu buka halaman kitab. Tua itu, beberapa lembar udah sobek, tapi tulisan Arab gundul di dalamnya masih bisa dibaca. Di balik halaman tengah, terselip catatan kecil tulisan tangan neneknya. Untuk menenangkan, bukan mengusir. Dina duduk bersila, baca doa pelan-pelan. Suaranya gemetar, tapi terus dia baca meski lidah sempat kaku. Cincin perak masih melingkar di jarinya, terasa lebih dingin dari biasanya. Tapi kali ini, dia nggak takut lagi. Setelah selesai berdoa, Dina berdiri dan ambil satu gelas plastik bening. Dia isi dengan dawet terakhir yang dia siapkan dari rumah. Dia tuang perlahan, pastikan takarannya pas. Gelas itu dia taruh di atas alas bambu kecil, ditaburi sedikit bunga,
dan dibacakan lagi satu doa pendek. Wajahnya serius, matanya merah karena kurang tidur. Tapi kali ini, dia nggak lari. Beberapa menit pertama, nggak ada apa-apa. Pasar masih sepi, kabut tipis mulai turun. Tapi Dina tetap duduk di depan gelas dawet itu. Tangannya ada di atas lutut, badannya tegak, matanya terjaga. Lalu, dari ujung lorong, muncul bayangan. Satu sosok perempuan berjalan pelan. Bajunya compang-camping, rambutnya menutupi wajah. Lalu muncul satu lagi dari sisi lain. Kakinya seperti menyeret lantai. Lalu 2, 3, 5, 7. Satu persatu arwah muncul dari arah berbeda. Mereka berdiri diam mengelilingi Dina. Semuanya perempuan, semuanya pucat, semuanya memandang ke arah gelas dawet. Dina gemetar, tapi tetap duduk. Beberapa dari mereka punya wajah rusak, mata bolong, bibir sobek, kepala miring, tapi enggak ada yang mendekat dengan marah. Nggak ada suara mengerang, semuanya hanya diam dan menatap. Lalu satu arwah yang paling depan, tubuhnya kecil, bajunya sobek sampai lutut langkah maju. Dia tunduk, seakan minta izin. Dina pelan-pelan mengangguk. Gadis kecil itu menyentuh gelas dawet, lalu pelan-pelan menghilang jadi uap putih. Yang lain pun ikut satu persatu. Ada yang menyentuh tikar, ada yang cuma tunduk, ada yang duduk di lantai sebentar, lalu lenyap dalam keheningan. Tak ada angin, tak ada guncangan, hanya udara yang semakin ringan. Sampai akhirnya tinggal satu sosok terakhir. Wajahnya penuh luka lebam, mata kirinya nggak ada, rambut panjangnya basah menempel di pipi. Tapi dia berdiri paling dekat. Dina, itu Marni. Arwah Marni pelan-pelan angkat tangan, menunjuk cincin perak di jari Dina. Dina buka cincin itu, lalu meletakkannya di samping gelas dawet yang sudah setengah kosong. Marni tersenyum, walau wajahnya hancur. Lalu dia melangkah ke belakang, dan tubuhnya perlahan larut jadi kabut tipis. Begitu semua sosok hilang, muncul suara yang gak pernah Dina duga. Dari bawah lantai warung, gema suara azan terdengar. Bukan dari speaker masjid, bukan dari orang biasa, tapi dari dalam tanah. Lantunan azan subuh itu pelan, tenang, dan saking lembutnya, rasanya seperti dibisikkan langsung ke dalam dada Dina menanduk. Matanya berkaca-kaca, tapi dia nggak nangis karena takut. Kali ini, dia merasa lega. Tiba-tiba tanah di bawah warung retak sedikit. Bukan retak besar, tapi cukup buat bikin suara krek pelan. Dari sela-selanya keluar uap tipis dingin, lalu menghilang pelan-pelan. Udara yang tadinya pengap berubah segar. Hawa dingin yang biasanya bikin merinding, lenyap. Cincin perak yang ditaruh di atas tikar juga ikut memudar. Warnanya perlahan hilang dan akhirnya hancur jadi abu tipis. Tertiup angin. Dina duduk diam cukup lama, sampai langit mulai terang. Cahaya matahari pelen-pelen masuk lewat celah atap. Suara pasar mulai hidup lagi. Beberapa pedagang datang bawa keranjang. Ada yang nyapu depan kios, ada yang sapi sapa. Tapi satu hal berubah. Warung Dina nggak lagi terasa berat. Nggak ada hawa dingin, nggak ada suara-suara aneh. Dan waktu dia buka baskom dawet, isinya tetap bening. Santan, putih segar, cendol hijau muda, gula merah kental, normal. Seperti seharusnya, hari itu warung Dina ramai lagi. Pelanggan mulai balik satu persatu. Bahkan, anak-anak kecil beli dawet sambil ketawa-ketawa. Tapi si nenek buta nggak pernah datang lagi. Dina tahu, tugasnya sudah selesai, dan dawet si hari itu tak pernah berubah warna lagi.